Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allah masih tetap semangat dan semoga kita sehat dalam keadaan apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Jika sudah, keluarkan pena, buku, dan buku paketnya. Jadi hari ini kita masih belajar seperti biasa, namun kita masih belum bisa belajar secara tatap muka atau langsung dikarenakan masih banyak virus corona yang menyebar, dan semoga itu tidak sampai kepada kita. Makanya kita harus tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Maka dari itu kita masih bisa belajar, tetapi dengan belajar secara daring. Baik, dalam pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menentukan nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Apa sih tujuan pembelajaran ini? Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat menentukan nilai-nilai kehidupan dengan penuh tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk masalah presensi, nanti Ibu akan kirimkan melalui WA group. Ibu akan mengirimkan linknya di akhir pembelajaran. Oke, lanjut, kita langsung ke tujuan pembelajarannya, yaitu apa sih tujuan dari pembelajaran mengenai nilai-nilai teks cerita pendek. Tujuannya itu adalah untuk mengungkapkan perasaan isi hati penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita, dan juga dapat menghibur para pembacanya dan memperoleh nasihat dari cerpen yang sudah kita baca. Nah, langsung saja kita mulai langsung ke nilai-nilai dalam cerita pendek. Ada berapa sih nilai-nilai dalam cerita pendek? Ada 12, yaitu diantaranya ada nilai moral. Apa sih nilai moral itu? Nilai moral dalam cerita pendek adalah cerpen yang nilai moral adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan perangai, budi pekerti, atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai-nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan masalah sosial dan berhubungan dengan masyarakat, interaksi sesama manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Selanjutnya nilai religius. Nilai religius adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya sih nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil-dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Selanjutnya ada nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini itu diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu, dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Selanjutnya ada nilai pendidikan atau edukatif. Nilai pendidikan atau edukatif adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan penghubungan tingkah laku, baik yang dari baik ke buruk,
atau bisa juga berhubungan dengan suatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Selanjutnya ada nilai etika. Nilai etika adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan sopan santun dalam aspek kehidupan. Biasanya nilai etika ini termasuk juga ke dalam nilai moral. Selanjutnya ada nilai estetika. Nilai estetika adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan keindahan, baik dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, dan lingkungan sekitar tokoh. Selanjutnya ada nilai politik. Nilai politik adalah nilai dalam cerpen atau novel yang berhubungan dengan usaha warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama dengan pelaksanaan kebijakan di masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan sebagai tingkat dalam negara. Selanjutnya ada nilai patriotik atau perjuangan. Biasanya dalam nilai ini berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau suatu perjuangan. Misalnya ada perjuangan hidup, semangat yang membara, cinta tanah air, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada nilai psikologi. Nilai psikologi ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan tokoh, misalnya dia depresi, dia shock, dia halusinasi, emosi yang berlebih, gangguan jiwa, dan lain-lain. Selanjutnya ada nilai ekonomi. Nilai ekonomi ini berhubungan dengan status atau kondisi ekonomi, perdagangan, atau permasalahan ekonomi dalam masyarakat. Dan yang terakhir terdapat nilai histori. Nilai historis adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan hal-hal yang erat kaitannya dengan sejarah. Sampai sini paham? Paham tidak? Kalau paham, untuk menambah wawasannya, nanti Ibu akan berikan tugas. Tapi sebelum memberikan tugas, Ibu akan menarik kesimpulan dari materi pembelajaran tadi, yaitu terdapat 12 nilai dalam cerpen. Yang pertama ada nilai moral, nilai sosial, nilai religius, nilai budaya, nilai pendidikan atau edukatif, nilai etika, nilai estetika, nilai politik, nilai perjuangan, nilai psikologi, nilai ekonomi, dan nilai historis. Nah, pekerjaan rumahnya adalah membaca tentang robohnya surau kami, lalu analisis nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen tersebut, dan tuliskan analisisnya pada bagian analisis. Kemudian menarik kesimpulan dari cerpen tersebut. Oke, jika tidak ada pertanyaan, nanti setelah ini Ibu akan mengirimkan link presensinya di WA group. Dan untuk pertemuan minggu depan diharapkan sudah mengumpulkan tugas dan mempelajari lagi materi-materi yang sudah Ibu berikan tadi, dan Ibu akan memberikan kuis di awal pertemuan. Oke? Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada kekurangan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum